Ini adalah HP Samsung Galaxy, HP pertama yang pakai chipset dari Snapdragon 6 Gen 3. Yuk. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, dan di video kali ini, kalau Romi sebelumnya itu udah ngebahas Samsung Galaxy A56 5G. Nah, sekarang giliran gua nih untuk ngebahas Samsung Galaxy A36 5G. Apa aja yang baru? Tapi kita mulai dari unboxing dulu. Yuk kita buka dulu dusnya dapat apa aja nih. Oke, ini dia dusnya seperti ini. Kita buka aja langsung. Kita langsung lihat HP-nya. Kita pinggirin dulu. Kita buka yang ini. Dia dapat SIM card ejector, terus di bagian dalamnya itu cuma dapat kabel aja ya. Kabel USB C to C, udah nggak ada apa-apa lagi. Dan ini dia HP-nya Samsung Galaxy A36 yang warnanya itu lavender. Kita megangnya ya, kita buka. Oke, jadi selesai unboxing, kita langsung aja ngelihat HP-nya. Kita bahas dari desainnya dulu. Yang pertama, perubahan yang paling kelihatan dari A36 adalah frame kameranya nih. Frame kameranya ini udah lebih baru. Jadi kalau dilihat-lihat, ini frame kameranya jadi mirip sama Samsung Galaxy Z Fold-nya. Jadi frame-nya itu udah nggak satu-satu lagi. Kalau yang sebelumnya itu kan satu-satu terpisah, nah sekarang udah menyatu jadi punya housing. Nah, kalau kalian lihat lebih jelas lagi di sini kayak sedikit lebih ada ngangkat ya. Padahal sebenarnya ini rapet. Terus di bagian frame-nya, ini frame-nya beda dari Galaxy A56. Ini frame-nya menggunakan bahan polikarbonat. Di sini terlihat nggak ada garis antena. Terus di bagian tombol power sama volumenya ini juga ada island-nya ya. Jadi agak sedikit menonjol di bagian sininya. Terus dari desainnya sih sebenarnya ini frame-nya udah kotak. Cuma di sini ada sedikit aja lengkungan supaya handlingnya itu lebih nyaman. Dan di sini benar-benar hampir-hampir mirip sih dari seri sebelumnya. Di sini ada lengkungannya di atas, kanan, kiri, bawah. Terus kita sekarang body tour dulu kali ya. Di sebelah kanan ini ada tombol power sama volume. Terus di bagian atas ada mic 2. Slot SIM card-nya itu ada di bagian bawah. Terus di sini ada speaker juga sama port USB-C, dan di bagian kiri polos, nggak ada apa-apa. Nah, ini di sini ya nggak kelihatan ya, nggak ada garis antena. Nah, lanjut kita ke bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya udah pakai kaca ya, guys. Ini kacanya udah pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus, sama di bagian depannya juga ini udah dilapisi sama Corning Gorilla Glass Victus Plus. Nah, lanjut dia udah punya IP rating. IP ratingnya adalah IP rating 67. Lanjut kita ke pilihan warna. Gua rasa ini jadi salah satu hal yang paling mencolok ya dari HP-nya Samsung, yaitu pilihan warnanya banyak. Kalau di Galaxy A56 kemarin ada 4 pilihan warna, di A36 juga sama nih, ada 4 pilihan warna. Ini dia warnanya. Yang pertama kita lihat di sini adalah Awesome Lime. Ini warnanya, sama kayak Droid Lime ya, ada lime-nya. Terus ada warna putih, ada warna lavender, dan ada warna black, warna hitam. Banyak pilihan warna. Tapi bukan pilihan warna HP-nya aja yang banyak, pilihan casingnya juga banyak tuh. Oke, jadi sekarang kita ke bagian displaynya nih. Kalau kita lihat secara spek ya, bagian displaynya ini naik nih. Yang tadinya 6,6 inci di Galaxy A35, sekarang naik jadi 6,7 inci di Galaxy A36. Tapi beratnya itu turun malah ya. Beratnya darinya 209 gram, sekarang jadi 195 gram aja, dan ini berasa lebih enteng. Terus lanjut kita ke bagian panelnya. Ini panelnya udah pasti ya, Samsung pakai Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus, dan refresh rate-nya itu 120 Hz. Nah, kalau dibilang upgrade, ini ada upgrade di bagian tingkat kecerahannya. Yang tadinya 1000 nits aja sekarang udah jadi 1200 nits. Nah, untuk kualitasnya kita lihat sendiri aja ya. Kita coba untuk play konten yang HDR. Di sini kebuka ya, tuh. Di sini keterangannya 2160 60 fps dengan mode HDR10 tuh. Di sini kelihatan kalau bagian yang gelap itu bakal jadi kelihatan itu gelap banget kalau di panelnya itu Super AMOLED ya. Wow, mantap. Ditambah lagi dia support sampai ke 4K 60 HDR. Oke, jadi masih di bagian layarnya. Gue sih sebenarnya seneng ya sama layarnya, karena layarnya benar-benar flat. Jadi kalau misalkan kalian mau pasangin tempered glass itu gampang banget. Terus ngomongin soal layarnya juga, di sini kita masih bisa ngelihat kalau layarnya itu bezelnya masih sedikit berasa lebih tebal ya. Dan di bagian bawahnya ini masih sedikit lebih tebal daripada yang bagian kanan kiri atasnya. Mungkin di generasi selanjutnya Samsung akan membuat display yang lebih simetris ya, misalnya di Galaxy A37 nanti. Terus masih di bagian layar juga, ini kalau kita cek di sini
Untuk fingerprintnya udah under display ya, dan kecepatannya tuh oke juga nih. Kalian bisa lihat di sini kecepatannya mantap. Sekarang kita ke bagian spesifikasinya ya. Ini jadi HP pertama di Indonesia yang pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Ini fabrikasinya di 4 nanometer, terus punya 8 core juga. Dan tentunya ada beberapa upgrade yang menurut gua cukup menarik ya untuk chipset dari Snapdragon 6 Gen 3 ini. Nggak cuma di bagian chipset doang yang upgrade, tapi vapor chambernya ini di-upgrade juga ya, naik 15% lebih besar dari versi sebelumnya. Nah, kalau dibandingin sama flagshipnya Samsung, itu vapor chambernya sama besarnya kayak Samsung Galaxy S24 Plus. Gue sih belum bisa nampilin skor Antutu ataupun benchmarknya dan lain-lain, karena ini baru acara hands-on doang. Tapi untuk spek lengkapnya dia udah pakai RAM-nya itu 8GB dan pilihan storage-nya itu ada 3 ya. Ada yang startnya dari 128, terus 256 sama 512. UFS-nya versi berapa Bang? UFS-nya ini keterangannya sih versinya UFS 2.2 ya. Terus lanjut kita ke bagian OS-nya. Nah, ini OS yang menurut gue paling menarik ya. Karena ini jadi HP mid-range pertama Samsung yang pakai One UI 7. Ini lebih dulu loh daripada S24 series ataupun Galaxy Z Fold-nya Samsung. Nah, paling menarik dari One UI 7 adalah customisasinya itu banyak banget. Terus tampilannya juga udah semakin lebih fluid lagi ya, meskipun ini ada di segmen HP mid-range. Ini bener-bener intuitif tampilannya, sama kayak tampilan di Galaxy S25 series. Dia tuh di lock screen-nya sekarang udah ada Now Bar. Wah, mantap. Jadi keren ya. Terus ada beberapa fitur tambahan Galaxy AI. Nah, kalau di flagshipnya Samsung kan sebutannya Galaxy AI. Nah, kalau di sini namanya adalah Awesome Intelligence. Ada 5 fitur AI. Yang pertama adalah Object Eraser. Terus ini seperti biasa ya, kayak kita mau ngapus-ngapus foto, ada ngapus-ngapusin orang, ngapus-ngapusin supaya bisa fotonya tuh jadi lebih clear lagi. Terus lanjut ada Edit Suggestion. Nah, ini Edit Suggestion ini kayak ada fitur misalnya kayak remaster ataupun fotonya tuh mau dijadiin stand out ya, kayak misalkan dibokehin belakangnya, di blur, itu bisa pakai yang ini. Terus lanjut ada Custom Filter. Nah, ini fitur favorit gue nih kalau di Galaxy S25 series. Kalian tuh bisa bikin beragam filter dan juga termasuk ada noise grain-nya di situ supaya fotonya tuh makin lebih estetik lagi. Terus lanjut ada AI Select. Nah, AI Select ini sangat penting ya. Kalian bisa langsung aja pencet tombol circle to search, tinggal di select aja. Mau gambar, mau tulisan, mau langsung translate beberapa paragraf doang, itu bisa pakai AI Select. Ini yang bakal kepake banget sih ya sebenarnya. Terus ada Circle to Search. Nah, Circle to Search mah udah jadi default ya, di mana-mana sekarang ada. Yang penting RAM-nya udah 8GB. Balik lagi ke bagian OS-nya, ini kan udah pakai One UI 7 ya, yang basisnya itu Android 15. Nah, dari informasi yang gua dapetin langsung, ini bakalan dapat update tuh 6 tahun guys. Gokil ya. 6 kali OS upgrade dan security patch-nya untuk sebuah HP mid-range. Makanya value-nya itu jadi lebih mahal. Nah, sekarang kita ke bagian kapasitas baterainya. Kapasitas baterainya sih sebenarnya nggak ada peningkatan ya, masih sama ya di 5000 mAh. Tapi peningkatannya ada di kemampuan ngecasnya yang sekarang udah 45 watt. Ini sama ya, sama kayak flagshipnya. Kalau dulu yang Galaxy A itu cuma dikasih 25 watt, sekarang udah dikasih 45 watt. Paling itu nggak ada casannya, kalian harus beli sendiri casannya. Untuk melengkapi multimedianya, jadi bukan cuma displaynya aja yang bagus, udah Super AMOLED, kualitasnya oke, udah support HDR, tapi speakernya itu juga bagus karena speakernya udah stereo ya. Di bagian atas sama di bagian bawah suaranya sama kencengnya. Bagus, mantap dipakai buat nonton. Oke, sekarang kita ke bagian kameranya nih. Kameranya di belakang ini ada 3 ya. Sebenarnya masih sama ya. Kamera utamanya 50 megapiksel, terus kamera ultra wide-nya 8 megapiksel, dan satu lagi adalah kamera makro 5 megapiksel. Nah, upgrade-nya di mana, Bang? Upgrade-nya ada di kamera depan. Kalau sebelumnya pakai resolusi 13 megapiksel, sekarang pakai resolusi 12 megapiksel. Downgrade dong, Bang? Enggak. Justru kamera 12 megapikselnya ini lebih bagus ya. Dari keterangan sih sekarang bisa rekam video dalam format yang HDR. Mantap. Nah, sekarang kita ke bagian interface kameranya nih. Ini yang gue suka dari Samsung nih. Diturunin interface kameranya, maksudnya berdasarkan dari OS-nya. Karena udah pakai One UI 7, jadi interface kameranya tuh sekarang mirip banget sama Galaxy S25 series. Kalian bisa lihat di sini. Yang gue suka nih, fiturnya itu ada di sini. Yang pertama adalah ini nih, exposure value. Nah, exposure value ini hanya ada di Galaxy S25 series. Nah, ini udah ada di sini ya, mantep.
Oke, ini dia interface kameranya. Di sini ada kamera ultrawide 0,5. Terus di sini ada 1 kali, 2 kali. Keterangannya sih di sini bisa zoom ya sampai 10 kali. Terus kalian bisa lihat di sini ada watermark tuh, langsung sama ya. Bisa di-on-in, bisa langsung di-off-in di sini. Terus ada namanya motion photo. Nah, kita ke bagian kiri ini ada portrait mode. Terus di portrait mode ini nggak ada pilihan zoomnya ya, jadi cuma di 1 kali aja. Bagian kiri lagi ada fun. Terus di sini ada bagian kanan, kita ke bagian video. Nah, videonya resolusinya berapa nih? Kita lihat di sini. Untuk Full HD itu bisa di 60 fps untuk kamera utamanya aja. Kamera ultrawide-nya nggak bisa ya. Dan kamera depannya harusnya bisa kita switch ke kamera depan. Itu bisa Full HD-nya itu cuma di 30 aja, ternyata nggak bisa di 60 fps ya. Kita balik lagi ke kamera belakang. Ini resolusi mentoknya di UHD 4K 30 fps untuk kamera utamanya, dan di kamera depannya juga sama, bisa di 4K 30 fps. Di sini sih nggak ada keterangan HDR, menu-menu dan lainnya ya. Mungkin karena dari software update baru ada opsi untuk HDR-nya ya. Terus ke bagian kanan, di sini ada beberapa mode tambahan, ada mode Pro, terus ada Pro Video, ada Night, Food, Panorama, Makro, Super Slow Mo, Slow Motion, Hyperlapse, dan Single Take. Nah, untuk mode Pro-nya, di sini yang tersedia hanya kamera wide aja ya untuk mode Pro-nya ya. Tuh, opsinya juga sama, nggak ada untuk take dalam format yang RAW, tapi di sini kita lihat kemampuan untuk shutter speed-nya itu up to 10 detik dengan ISO up to 3200. Balik lagi ke interface utamanya. Kalian bisa lihat di sini ada custom filter. Gue pengen tahu custom filternya itu sama gak kayak di Galaxy S25 series. Di sini ada beberapa pilihan ya, Breeze, Pulse, Crystal, Shiver, Chill, Glow, Amber, Sunbeam, dan pilihan yang BW-nya ini ada yang Shadow dan Shade. Tapi perbedaannya sepertinya di sini nih. Kalau di Galaxy S25 series itu ada pilihan untuk noise-nya, noise grade, tapi di sini nggak ada ternyata. Jadi cuma ada beberapa pilihan filter di sini yang bisa dirubah-rubah, color, temperatur, kontras, dan saturasi, tapi nggak ada untuk menambahkan noise grade-nya ya di sini ya di Galaxy A36. Oke, ini adalah sampel video. Kita tesnya pertama di Full HD 30 fps, karena di resolusi Full HD 30 fps ini bisa pindah-pindah lensa, pindah lensa ke ultrawide. Oke, udah kan? Kita pindah lensa ke ultrawide, terus balik lagi ke kamera utama. Terus bisa zoom juga, paling digital zoomnya 2 kali dari kamera utamanya, dan bisa pindah ke kamera depan. Jadi bisa pindah ke semua lensanya ya. Inilah hebatnya Samsung HP Mi Trans, bisa loh. Nah, sekarang kita tes di 4K 30 fps sambil jalan dong, Mang. Yuk. 4K 30 fps sambil jalan seperti ini. Terus karena di 4K 30, jadi nggak ada kamera ultrawide-nya. Nah, bisanya pindahnya ke kamera depan doang. Kamera depannya udah 4K juga, 4K 30 fps. Nah, sekarang ini adalah opsi untuk Full HD 60 fps. 60 fps-nya ini hanya di kamera utama aja ya, dan resolusinya juga di Full HD aja. Oke, sebelum closing kita ke bagian harga. Galaxy A36 5G ini dibanderol startnya mulai dari 5199 untuk yang varian 128 ya. Untuk yang 256 itu di 5699. Sebenarnya ini menarik ya. Yang paling tingginya itu 512 itu di 6199. Nah, sebenarnya menariknya adalah karena promo double storage yang dulunya ada di Samsung Galaxy S series sekarang ada juga di sini. Jadi 5199 itu kalian dapat yang 256, dan kalau misalkan beli yang 256 itu dapatnya yang 512. Tambah lagi ada promo reservasi ya 100.000 itu bakalan dapat voucher 300.000.
Oke, jadi gua rasa segitu aja video hands-on icip-icip Samsung Galaxy A36 5G. Semoga video ini ngebantu kalian dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.